Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku Halo Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Kembali lagi bareng aku Kak Jujur Mukti dan aku Adil Kasa Anoka. Nah Sobat Semanti, kali ini kita akan sharing-sharing nih bersama kakak-kakak hebat yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di top 3 PTN Indonesia ya Kak Adeli. Iya, sekali ya, dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada nih Kak. Nah, kakak-kakak sekalian sudah meluangkan waktu juga ya untuk hadir di podcast saat ini. Boleh nih diperkenalkan terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah untuk sharing-sharingnya? Oke, mulai dari mana dulu ya? Mulai dari Kak Ersa, boleh? Halo semuanya, kenalin nama aku Ersa. Aku dari Universitas Indonesia, jurusan Manajemen Rekod dan Arsip, program pendidikan vokasi angkatan 2024. Yeay! Oke, halo Sobat Semanti, perkenalkan nama aku Samuel Eksa. Aku dari Universitas Airlangga dengan Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Salam kenal. Yeay! Halo teman-teman, kenalin aku Afif. Aku dari jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Skena. Enggak, ilmu politik. Oke. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Apakah masih enjoy di semester saat ini? Enjoy banget sih. Enjoy banget sih karena Udah gak tau karena kan kita baru lulus SMA ya, pasti excited banget masuk ke dunia yang baru, banyak belajar hal-hal baru juga. Gimana nih teman-teman yang dari Jogja sama Surabaya? Enjoy sih, enjoy banget, apalagi tinggal di Jogja teman-teman. Tapi ya ada kalanya kalau nggak enjoy ataupun enjoy itu tuh tergantung sama diri kita masing-masing ya. Tergantung mengartikan ke-enjoyan itu apa gitu. Gitu sih menurut kamu. Oke, kalau dari aku sendiri itu so far semester 1 ini enjoy banget karena perkembangannya sangat solid banget. Kita kan di kedokteran tuh diajari dari tentang kesejawatan, jadi saling mengerti satu dengan yang lain, terus bagaimana belajar bareng, tentiran bareng, dan kalau main-main pun juga kita bareng-bareng gitu. Dan aku sudah dapat kayak teman yang ini teman yang nanti bisa sampai akhir nih, mungkin sampai akhir kita lulus atau sebagainya itu. Satu so far banget enjoy banget. Ya Kak, sebelum kita mau mulai pembahasan pada topik kita kali ini yaitu tips masuk SNBP, aku ingin tanya nih Kak, kan kakak sekalian dari 3 universitas yang berbeda. Apakah ada culture shock yang mungkin dialami oleh kakak sekalian pada saat pertama kali masuk ke kampus-kampus sekali? Mungkin dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Dari aku dulu. Oke, boleh deh. Untuk aku, culture shock sendiri itu tuh bukan dari budaya ataupun dari aku tinggalnya di Jogja gitu kan teman-teman. Karena aku tuh dulu pernah kayak tinggal di Sumatera, terus di Surabaya, terus di Solo, terus tinggal di Jogja lagi. Itu menurutku kayak sesuatu yang gak kaget buat aku gitu. Cuman culture shocknya pada diri sendiri aja sih, kayak duh ngalamin apa lagi nih gitu sih kalau menurutku. Soalnya kayak mau culture shock budaya di Indonesia itu kan jelas berbeda ya. Cuman tergantung kita itu kayak mengartikan apa ya namanya, kayak istilahnya ketakutan terbesar lah akan nggak bisa menanggapi culture shock itu apa, itu pada diriku sendiri sih culture shock segitu. Gitu sih menurutku. Oke, kalau aku dulu ya. Ya, kalau dari aku sendiri itu culture shocknya itu ketika di SMA itu ranahnya itu masih lingkup kecil ya. Mungkin kebudayaannya, sukunya dan semuanya itu kecil. Nah, di univ itu apalagi di Surabaya banyak kebudayaan, banyak ras, etnik itu semua jadi satu. Dan itu mungkin kita ada yang berbeda bahasa mungkin ya, ada yang kita juga belajar bahasa yang lain, terus mungkin ada logatnya yang berbeda, dan mungkin ada karakteristik dari teman-teman kita yang berbeda. Itu mungkin membuat aku lebih adaptasi laginya dilebihkan gitu daripada di SM kan masih homogen gitu ya. Iya. Oke, kalau dari aku
jujur culture shock banget ya, karena kan kalau orang-orang bilang Jakarta tuh keras, ya keras banget, keras. Jadi pertama kali aku belum pernah ke Jakarta sama sekalinya ngerantau ke Jakarta untuk kuliah dan untuk menempuh kehidupan beberapa tahun yang akan datang di sana. Jadi cukup kaget sih dengan lingkungannya dan juga dengan lingkungan pendidikannya yang anak-anak UI itu menurut aku cukup ambis banget ya, ambis. Semua Terus universitas sih. iya benar semua universitasnya. Terus habis itu transisi dari SMA ke kuliah kan tentunya juga berbeda ya, mulai dari pertemanan, teman kita tuh satu Indonesia, nggak cuma dari satu daerah doang. Terus habis itu tugas-tugasnya juga tentunya berbeda, pengajarnya pun berbeda. Jadi banyak yang harus kita pelajari gitu. Kita harus beradaptasi pelan-pelan. Nah, so far semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah sekarang ini. Kakak-kakak hebat sekalian ini sudah sampai di titik saat ini pasti sudah melalui perjalanan yang panjang, pastinya juga butuh proses ya Kak ya yang lama. Kira-kira boleh nggak nih kita sharing ke Sobat Semanti perjalanan untuk menuju universitas yang diimpikan saat ini? Duh, jangan nangis ya guys kalau cerita. Aduh, siapa nih? Sama dulu deh. Oke, aku dulu ya. Buat perjalananku di Universitas Airlangga, kelas kedokteran itu, menurut aku harus teman-teman mulai dari kita masuk kelas 10 SMA. Kita tuh harus punya target dulu. Kita mau ngapain sih? Kita mau di SMA itu mau ngapain? Apa sih goals kita gitu? Kalau kita sudah menemukan goals yang mau kita dapatkan di SMA ini, karena itu nanti akan berkelanjutan di pendidikan kelanjutannya gitu. Jadi yang pertama persiapin yang paling utama adalah yang akan penting adalah belajar. Kalau kita sudah punya basic bagaimana itu belajar, mempelajari kita yang baik, itu akan mudah. Dan yang kedua adalah konsisten. Semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kegiatan kita, kalau kita melakukan dengan konsisten, itu semua akan tertata dengan baik. Karena di sini aku diterima oleh jalur SNBP di FK Unair, itu tentunya harus belajar yang sungguh-sungguh dulu dong, dari kelas 10 mempertahankan peringkat ya, karena kan sebenarnya rapot tuh. Nah, yang ketiga yang tidak penting adalah melakukan kebaikan ke semua orang. Kenapa? Karena kebaikan itu, contoh nih, aku melakukan kebaikan kepada si A. Si A itu nanti akan memberikan suatu timbal balik kepada kita, apakah itu doa, ataupun pembicaraan yang lainnya, yang itu akan membangun yang di bawah alam sadar kita, itu akan mendukung kita dan support kita nantinya. Itu penting banget yang harus kita terapkan mulai dari sekarang buat sobat-sobat semuanya. Itu sih dari aku. Sama gini. Kalau dari aku tadi perjalanan masuk PTN tentunya di balik semua itu banyak hal-hal yang udah kita perjuangin, mulai dari keluarga, teman-teman, dari awal masuk SMA. Kalau bisa Sobat Semanti semuanya dimulai dari awal SMA, kalau mau masuk SNBP mulai ditingkatkan belajarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Samuel, diperbaiki mumpung masih awal semester, karena kan kalau SNBP itu nilainya harus meningkat ya, jadi signifikan nilainya. Terus habis itu banyak sih dukungan dari teman-teman juga. Terus harus banyak melakukan kebaikan kalau menurut aku. Dulu kan kita juga sering ikut-ikut kegiatan ya, ikut volunteer. Nggak tahu dari apa yang udah kita lakukan bisa memberikan dampak yang baik untuk diri kita, untuk masa depan kita, seperti itu. Dari Afif? Wow, aku sungguh mencekang ya. Mencekang. Karena mendengar mereka berdua gitu, karena aku juga kayak inspiratif banget gitu. Kalau aku sendiri kayaknya nggak perlu dicontoh nih teman-teman, tapi nggak apa-apa, aku mau cerita dulu nih. Kelas 10, aku tuh bener-bener ambis banget dalam hal pelajaran. Sampai di mana tuh aku di 10 besar kalau nggak salah. Dan di situ tuh aku belum 5 besar. Dan di situ tuh aku merasa kayak diriku tuh belum puas akan hal itu gitu kan. Tapi aku mau balasnya itu di semester 2, tapi itu tetap gak bisa. Terus aku kayak nyari lagi, apa sih? Apa aku terlalu gak bisa, terlalu apa ya, bisa dibilang kayak
bodoh mungkin astagfirullahaladzim, cuma nggak nanti ditit aja terlalu kurang lah gitu ya dalam pelajaran mungkin gitu kan. Terus aku pikir lagi, nanti kalau aku mau ke universitas yang top dengan pikiranku kayak gini kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Terus aku putar lagi nih, aku harus nyari apa nih biar nanti buat bekal ke universitas. Contoh lah, masuklah di kelas 11. Aku kelas 11 awal itu tuh langsung cari info-info webinar, cari info-info volunteer, cari info-info lomba internasional. Dan di kelas 11 itu aku juga mengikuti beberapa organisasi nih teman-teman. Jadi kayak menurutku aku bisa belajar lebih dari pelajaran itu tuh dari itu. Aku mengikuti kalau nggak salah di masa SMA aku itu ada OSIS itu 2 tahun, HIMO itu 1 tahun, himpunan organisasi OSIS, terus sama forum mana itu 2 tahun. Bayangin aja teman-teman, aku bagi waktunya kayak gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku melakukan itu tuh semua enjoy. Karena apa? Aku dapat feedback pelajaran yang nggak didapat sama pelajaran di sekolah. Dan itu membuka aku buat kayak, wah aku sosial banget nih. nggak gitu sebenarnya. Pikiranku ya masalah sosial banget nih gitu kan. Jadi aku masuknya kayak cocok nih kalau aku masuk ke Sozum yang apa ya namanya, kayak basisnya itu tuh ilmu sosial. Iya, banyak interaksi gara-gara itu kan. Dan mungkin dari itu aku tuh kayak berpikir kalau aku bisa mendapatkan sebuah sertifikat yang bisa membantu nilaiku untuk di SNBP, itu mungkin bisa terjadi gitu kan. Karena ya nilaiku itu tuh juga tergolong rendah gitu kan daripada teman-teman yang lain. Bayangin aja eligible 16 kalau nggak salah ya. Ersa pas IPS apa eligible 16 ya kalau nggak salah ya. Iya. Eligible 16 itu kan nggak berpikir ya kalau mau masuk SNBP, UGM gitu kan. Apalagi aku belum tahu kalau Universitas Gadjah Mada di sosiologi itu jurusan nomor 1 se-Indonesia gitu kan. Kalau enggak, aku tuh kayak milih di UNER aja gitu kan, yang basisnya lebih rendah daripada sosiologinya UGM gitu kan. Tapi kayak bener-bener ya udah nanti kalau nggak masuk ya nggak apa-apa coba di SNBT gitu kan. Tapi gara-gara mungkin kebantu sama sertifikat, alhamdulillah ya keterima gitu mungkin. Terus mungkin dari situ tuh kayak banyak suatu pelajaran yang nggak aku dapat di sekolah itu tuh bisa aku dapat di organisasi ataupun volunteer kayak gitu sih teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa kayak apa ya nggak pede sama nilainya ataupun kayak aku kok nggak bisa ya sama pelajaran ini dan cukup tertinggal sama teman-teman lain, itu bisa banget belajar buat di luar dari basis sekolah gitu kan. Karena pelajaran banyak banget itu yang kita dapat itu di luar sekolah daripada di dalam sekolah. Itu sih teman-teman. Tapi kakak tahu gak sih kalau tahun ini itu eligible gak murni dari rapot loh kak? Oh wow. Iya. Terus kebantu apa? Kebantu sama sertifikat. Wah tuh teman-teman. Iya kemarin aku juga kaget loh kak. Soalnya kan dari kelas 12 itu banyak yang bawa sertifikat ke BK. Terus aku tanya ke salah satu, loh kak kenapa kok bawa sertifikat? Ternyata sekarang sertifikat itu juga bisa dapat tambah nilai. Jadi kalau misalnya awalnya rapotnya itu rendah, mungkin bisa kebantu ke boost sama si sertifikat itu kak. Seperti itu. Lebih baik sih kalau kayak gitu ya maksudnya. Iya. Jadi siswa yang aktif di organisasi atau platform lomba itu lebih tinggi eligible-nya daripada yang apa ya namanya itu diem aja. Iya lebih transparan gitu kan sekarang. Wah keren sih. Kayak gitu. Tapi gimana ya yang nilai eligible tertinggi terus nggak dapat, nggak ada sertifikat gitu? Sama sekali. Kasian sih, cuman kayak ya mungkin ada yang lebih baik daripada itu. Kayaknya ya. Emang harusnya emang kan gitu biar sosialnya biar mereka juga terasa juga toh. Iya. Apalagi sekarang itu kurikulum merdeka. Iya, ini kurikulum skills merdeka. itu harus diutamakan ya. Benar-benar. Dan juga kalau teman-teman tuh kan sekarang tadi udah dijelaskan sama Jujur juga kalau mau daftar SNBP ya yang eligible suruh mencantumkan sertifikat. Nah teman-teman SMA tuh bisa banget cari informasi-informasi dari media online tuh udah banyak banget ya. Olimpiade, terus habis itu kegiatan-kegiatan di luar. Jangan lupa riset-riset cari info. Sekarang tuh udah harus rajin-rajin cari info gitu ya biar dapat
banyak informasi lomba-lomba yang bisa teman-teman ikuti nantinya. Bener banget. Oh ya Kak, jadi kan mulai dari Kak Samuel nih, itu kan di UNER, kemudian Kak Afif di UGM, dan Kak Ersa di UI. Itu apakah ada kesulitan atau tantangan pada saat memilih universitas ataupun jurusannya pada saat SNBP, Kak? Oke, mungkin dari siapa dulu Oke, nih? aku dulu deh. Tadi kesulitan milih universitas ataupun jurusan, sebenarnya kalau dibilang aku dari awal banget tuh nggak kepikiran pengen masuk UI karena ini itu sih takut. Jadi dulu kan aku eligible 12. Pasti kalau udah di eligible 12 tuh mentalnya tiba-tiba ciut ya, mau daftar PTN yang udah top 3 ataupun top 5 gitu. Tapi setelah aku riset-riset, cari jurusan. Jadi kalau sebelum kalian masuk kuliah itu harus kalian riset-riset terlebih dahulu, riset-riset sendiri. Sebelum kalian konsul-konsul ke BK, saran aku riset-riset sendiri dulu karena kan yang ingin kuliah kita. Kadang kan guru BK juga menyarankan yang baik, tapi dilihat juga sama teman-teman kita jurusan yang lain. Kadang kan kayak juga kegeser gitu kan. Jadi saran aku itu. Nah, terus habis itu aku tuh pilih jurusan yang menurut aku tuh banyak orang yang nggak tahu dulu karena melihat itu tadi peringkat eligibleku di bawah dan juga nilaiku nggak terlalu tinggi seperti teman-teman eligible yang atas. Jadi aku cari jurusan yang sepi peminat dan masih juga dibutuhkan di Indonesia untuk lulusan kerjanya. Dan juga sebenarnya ini lucu sih, aku mikir kalau UI itu anak Semanti tuh nggak ada yang mau daftar. Jadi kayak aku berani aja karena mikirnya dari lingkup yang paling kecil dulu nih. Padahal nggak tahu di luar sana tuh pasti banyak banget yang pengen daftar di UI. Tapi aku mikir di Semanti nggak ada yang berani daftar ya. Jadi aku nyemplung aja kayak daftar itu, beraniin diri. Terus minta izin juga sama keluarga. Terus konsul-konsul juga sama guru BK. Nah, ini peran guru BK juga sangat membantu banget sih buat aku, terutamanya Pak Nas. Terima kasih udah bantu meyakinkan aku untuk daftar di UI dan sekarang bisa keterima. Dan tuh, terima kasih. Terima kasih. Itu sih. Aku harus riset-riset apa yang kalian mau dulu, terus habis itu dilihat passing grade-nya tingkatan universitasnya juga disesuaikan sama nilai kalian, minat kalian, dan juga saran-saran dari orang-orang terdekat kalian gitu. Benar sih, benar banget. Ya. Kita nggak usah jauh ya nih. Udah, nggak bercanda. Mau dari siapa dulu? Samuel apa aku dulu? Aku dulu, oke. Mungkin kalau aku Doro. Mungkin kalau aku itu dulu kok bisa kecemplung ke sosiologi, gimana sih ceritanya? Dari kelas 12 saat pengumuman SNBP, jebret gitu. Siang-siang habis makan siang kalau nggak salah ya. Habis itu. Terus habis itu kayak wah 16 nih gue. Karena kayak nggak mungkin kan kalau mau ambil jurusan yang aku mau pertama, itu adalah hukum, teman-teman. Aku pengen hukum yang asli. Kayak pas aku lihat di rank 16 kayak aduh gitu. Nggak apa deh ngambil yang kayak punya strategi lagi gitu. Kita buat strategi lagi gitu. Maksudnya kayak masih ada kan waktu buat 1 bulan ke depan pendaftaran SNBP gitu kan. Nah aku tuh di situ mulai kayak berpikir, ini jurusan apa ya yang menurut aku kayak bisa aku masukin dengan nilaiku segitu gitu kan. Dan dulu aku masih kayak kekeh, aku tuh pengen hukum, aku nggak mau lainnya gitu kan. Karena bener-bener ada juga orang itu menjadi kayak impianku banget gitu loh, yang kayak suatu jalan hidupnya itu tuh kayak aku juga pengen ngerasain gitu. Nah itu itu adalah anak hukum. Jadi kayak aku pengen banget ngerasain life college anak hukum gitu, kayak gimana gitu kan. Jadi kayak apa aku daftar hukum aja gitu kan. Tapi pas aku mulai searching juga sama kayak tadi Ersa, kita harus banyak-banyak searching tentang jurusan-jurusan di dunia perkuliahan ini seperti apa gitu kan. Sampai aku dulu pernah tes apa sih kayak di web gitu, kita masukin
Itu nggak sih nilai rasionalisasi. nilai itu terus kita submit gitu kan, kita tuh cocok di jurusan mana gitu. Terus muncul nih sosiologi pertama gitu, kenapa aku nggak pikiran sosiologi juga ya gitu kan. Terus pas aku searching juga, sosiologi itu yang diterima itu adalah 22 orang di SNBP, 24 ding atau 22 ya, 20-an orang gitu kan. Yang daftar itu 600 orang teman-teman. Terus aku kayak, haduh gitu. Ini gimana lagi nih, soalnya kan yang daftar banyak, yang diterima cuma seuprit gitu kan. Jadi kayak aku beraniin apa masuk sosiologi atau masuk hukum nih gitu, atau enggak keduanya tuh malah sama-sama die for me gitu kan. Kayak aduh mati nih kita gitu kan kalau masuk ke sini kedua-duanya gitu kan. Tapi kak menurutku aku cocoknya itu masuk sosiologi aja deh gitu kan, melihat sertifikatku juga teman-teman. Terus sama kayak aku berpikir kalau sosiologi itu diterimanya 20 orang daripada hukum itu 98 orang, dan nanti kalau spekulasinya itu tuh semua udah masuk, itu kan hukum itu satu fakultas ada 400 orang ya kan. Terus kalau di sosiologi itu 80 orang, dan di 80 orang itu nanti kalau lulus kita cuman kayak bersaing dengan 80 orang itu. Dan itu kan ya aku lagi-lagi bilang kayak jurusan sosiologi itu nomor 1 di Indonesia di UGM. Terus jadi kayak mau bersaing dengan univ lain tuh kayak mungkin aku mau lingkup di UGM aja gitu kan. Jadi kayak menurutku mudah gitu kan. Terus kalau aku jadinya masuk hukum, nanti itu kayak prospek kerjanya kita harus melawan 400 orang. Bayangin aja gitu kan, kita udah masuk itu bersaing, keluar juga bersaing lagi gitu kan. Tapi aku kayak feedback lagi kayak ngambil yang mudah aja, terus nanti lulusannya juga sedikit, dan prospek kerjanya itu juga kayak bisa di segalanya kalau sosiologi itu kata dosenku sih. Aku juga belum ngerasain juga nanti kalau nyari prospek kerja itu seperti apa. Cuman kayak banyak lingkupnya gitu, nggak satu semata-mata jadi peneliti ataupun jadi dosen gitu, enggak. Tapi kayak bisa masuk di dunia ranah politik ataupun ya banyak sih, cuman aku belum tahu juga gitu. Karena ya nggak penting juga kalau sekarang kita nyari pekerjaan ya. Kalau kita masih lulusnya itu di 2028. Iya benar-benar. Iya kan, sama kawan. 2028 ya. Dokter nih guys. Itu sih teman-teman, menurutku kayak banyak cari-cari dan lihat grade-nya itu seberapa, dan teman-teman itu yakin atau enggak buat daftar di situ tuh dengan cara ya searching itu, teman-teman. Benar. Oke. Dari Kak Samuel? Oke, dari aku ya teman-teman semuanya. Kalau kesulitan dalam atau tantangan pilihan univ itu jujur, ini jujur ya, waktu pengumuman eligible, waktu hamil beberapa hari itu, teman-teman aku tuh nggak tahu kalau aku tuh mau ambil univ, karena rumornya dulu tuh aku tuh mau mundur di eligible gitu. Ya rumornya aku dulu mau mundur karena emang aku udah persiapkan buat masuk ke dinasan. Namun karena ada kesempatan tuh di eligible, nah hamil berapa ya, kalau nggak salah hamil seminggu dan itu mau masukin daftar SNBP, aku baru launching tuh, aku mau kesini. Ya benar, aku mau kesini dan aku mau ambil ini gitu. Nah kenapa kok aku mau ambil FK Unair? Yang pertama adalah satu, aku punya peluang di situ. Yang kedua adalah Unair itu merupakan universitas yang memandang wilayah. Jadi potensi besar kalau kita sewilayah se-Jawa Timur ya, itu nanti akan potensi besar dia akan masuk di situ. Beda nih kalau semisal fakultas aku kan itu fakultas yang cukup baik ya, emang baik lah di Indonesia. Nah, kalau semisal nih aku itu daftarnya di luar Jawa Timur, itu menurut aku kemungkinannya itu kecil untuk keterima di fakultas yang aku inginkan itu. Fakultas itu adalah fakultas kedokteran kan. Nah, kenapa aku pilih fakultas kedokteran dan prodi kedokteran? Karena aku mengingat itu prospek kerjanya itu di masa akan datang sangat dibutuhkan. Ya, seorang dokter, apalagi di Indonesia ini sangat kekurangan sekali dokter-dokter, apalagi dokter spesialis di pelosok-pelosok kayak gitu. Nah, karena itu dan kemarin Menteri Kesehatan itu waktu tahun 2024 itu memberikan
memberikan suatu pengumuman bahwasanya emang Indonesia itu krisis tenaga medis gitu. Nah, makanya aku memberanikan diri dengan kesempatan atau peluang aku eligible itu, aku masukin tuh di SNBP dengan aku pilihan tunggal aja. Jadi aku pilihan tunggal dan aku 2 kosong ini, dan ya udah deh, yang setelahnya aku serahkan pada Tuhan. Gimana Tuhan baiknya, kalau aku mulai, ya Tuhan nanti yang akan selesaikan juga di diri aku sendiri. Itu sih dari aku. Oke, Kak tadi kan juga sudah disinggung ya tentang eligible sama Kak Jujur. Nah saat ini tuh kelas 12 sedang menggembar-gembarnya untuk eligible saat ini nih Kak. Kira-kira apa sih peluangnya sebenarnya lolos atau tidak lolosnya? Apakah dari pemeringkatan eligible, apakah eligible 1 itu tetap lolos, apakah emang fix dia lolos seperti itu? Apakah ada ketentuan dari SNBP juga? Kalau dari aku sepengetahuan itu tergantung univnya sih. Tergantung univnya. Iya benar-benar. Soalnya kan yang menyeleksi SNBP-nya langsung itu kan bukan dari panitia SNPMB ya, langsung dari universitasnya langsung, dan setiap universitas itu memiliki kebijakannya masing-masing. Contohnya nih kayak Samuel ya, kalau nggak salah kedokteran UNER itu, kalau aku dengar tuh yang peringkat 1 eligible itu punya peluang besar banget buat bisa lolos di SNBP. Nah jadi kayak gitu, setiap universitas, setiap perguruan tinggi pasti memiliki kebijakannya masing-masing. Mungkin dari teman-teman bisa kalau mau daftar UNER atau UGM bisa searching dulu di universitasnya. Lihat juga di YouTube biasanya ada kayak live streamingnya gimana proses PTN itu ngambil anak-anak SNBP kayak gitu. Kalau nggak bisa dilihat dari passing grade, apa ya namanya, alumni dari sekolahan itu yang udah masuk dari fakultas itu sih. Cuman ya nggak bisa dibilang gitu juga sih. Cuman kalau di UGM tuh banyak banget alumni-alumninya itu tuh yang kayak dari sekolah ini, terus adik tingkatnya ini, terus adik tingkatnya ini lagi tuh kayak satu sekolah gitu loh. Jadi kayak ya turun temurun gitu, diambilnya dari sekolahan-sekolahan yang udah ada alumninya gitu. Walaupun ya ada juga yang baru gitu kan, kayak belum ada alumni gitu, kayak Samuel, aku, Ersa juga belum ada sih. Cuman kayak di UGM gitu sih teman-teman, kalau ada yang mau masuk di UGM tuh kayak cari dulu alumninya itu tuh udah masuk di fakultas apa aja gitu, atau enggak kalian juga boleh apa ya sesuai dengan passionnya gitu sih. Itu wajib sih malah itu dibuat pilihan kedua aja gitu. Kalau ada apa namanya alumni ya yang udah diterima gitu, nggak apa-apa dimasukin aja, soalnya kayak udah ada yang buka jalan nih gitu. Kalau dari di UNER sendiri ya, yang aku tahu, SNBP itu yang ngasih adalah dekan fakultasnya yang seleksi. Nah, apakah eligible? Contoh tadi yang saya bilang eligible 1 masuk FK UNER, ya itu memang benar. Kalau eligible 1 itu kemungkinan besar akan masuk FK UNER itu besar. Namun tidak menutup kemungkinan teman aku ada eligible 5, eligible berapa ya 3, itu bisa tergantung apa dari sekolah dan sekolahnya itu apakah benar-benar sudah sudah top atau enggak nih, menang lomba-lomba atau enggak nih gitu. Namun teman-teman semuanya, kalau di UNER sendiri itu sebenarnya yang di fakultas itu tidak memandang eligible 1 sih. Contoh nih teman aku namanya Sidana Sulfa ya, dia eligible-nya 17, dia aquaculture di UNER tembus juga gitu. Ada ya temanku namanya Evan, dia peringkat eligible 9, dia FKH itu juga tembus juga. Jadi pintar-pintar cari peluang aja sih. Dan eligible berapapun, jujur kalau di UNER itu kalian punya peluang besar. Dan tadi yang lihat dia wilayah gitu, dan itu malah wilayah. Aku school ya ini, temen aku di FK dia itu juara OSN medali emas dunia 2024, 2023 nya dia medali perunggu OSN kimia juga. Dia daftar SNBP tuh di FK UNER, dia ditolak, SNBP ditolak. Padahal dia kelihatan eligible-nya 3 lah, dia ditolak. Ada juga nih temanku juga OSN biologi medali perak, dia di Jakarta rumahnya, itu juga ditolak SNBP. Yang tadi kimia tuh di Denpasar ya rumah tinggalnya. Jadi menurut aku kalau di UNER sendiri itu eligible itu benar-benar pengaruh, tapi juga wilayah itu juga benar-benar pengaruh juga, signifikan juga impact-nya pada kita gitu di UNER ya.
Berarti setiap universitas itu ada yang mandang alumni, ada yang mandang wilayah, ada yang mandang apa tadi? Aduh, aku lupa bilang. Pokoknya ada setiap kebijakan sendiri ya Kak. Iya, benar. Ya, terus tadi kan Kak Ersa bilang kalau misalnya peran guru itu sangat penting ya kan untuk lolos SNBP. Mungkin bisa diceritain Kak pada saat konsul-konsul ke guru, apakah guru atau sekolah itu benar-benar sebagai faktor untuk lolos SNBP? Oke. Kalau cerita sih lucu sih. Kalau dulu dulu kan kayak marak banget ya buat ke Pak Nas gitu kan, kayak kita sampai dibuat jadwal teman-teman. BK tuh selalu ramai dengan anak-anak kelas 12. Kita dibuat jadwal kayak hari Senin nanti tuh kelas IPA 1, hari Selasa nanti kelas IPA 2 gitu. Kelas 1 terakhir jadwal. IPS 2 yang pertama. Sebatas itu loh, Sel. Iya. Dan pas aku ke situ kan kayak bareng teman-teman tuh kayak nggak mau ngasih tahu jurusan apa kan, ya kan? Tapi Pak Nas tuh kayak, kok kamu mau masuk hukum gitu? Kamu segini gitu kan. Terus habis itu kayak langsung Pak Nas gitu kan. Terus tapi ini sosiologi sama PKN ku tuh tinggi Pak gitu. Gimana gitu kan. Terus habis itu kayak wah PKN gitu kan. Kamu pilihanku kan dari dulu itu di hukum UGM kan. Terus kayak Pak Nas nyaranin ikut Mbak Nuri saja gitu. Di mana Pak gitu kan. Ilmu politik UI gitu. Langsung kayak Pak, aku kan benci banget ya sama kayak yang berhubungan dengan hal-hal ya bisa dibilang politik lah. Tapi kayak sebelumnya aku nggak tahu kalau sosiologi UGM itu tuh masuknya politik guys. Kukira tuh FIB. Tapi pas masuk loh FISIP gitu, ya udah sih jalanin aja gitu kan. Terus pas aku balik lagi ke Pak Nas tadi, aku balik lagi ke Pak Nas itu tuh kayak Pak ini kalau hukum gimana, aku masih belum tahu tuh maksudnya kayak mau masuk sosiologi itu belum gitu kan. Tapi pas konsul nggak hukum gitu. Kamu itu kalau nilai segini tuh apa ya? Kalau masuk hukum tuh kayak mau cari sesuatu kegagalan kayak gitu kan. Terus habis itu kayak mungkin pas aku pulang dari Pak Nas itu, maksudnya pas balik ke kelas aku kayak pikir lagi gitu kan. Balik lagi ceritaku pas mau ke sosiologi tadi guys teman-teman. Jadi kayak pas aku mau ke hukum itu tuh kayak bener-bener langsung kamu tuh nggak bisa ke hukum gitu, dan dengan passing grade nilai segitu itu kayak mustahil gitu kan kalau masuk hukum UGM, apalagi dengan skors yang ya rata-rata lah anak-anak eligible 16 lah kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ya udah gitu, mau nyari aman ya aku milihnya di bawahnya UGM, di bawahnya passing grade dari hukum gitu. Cuman aku udah menemukan sesuatu keunggulan sih dari jurusanku sekarang. Dulu. Ya. Oke, kalau dari aku tuh peran guru tuh benar sangat penting banget. Bukan hanya waktu kita pemilihan jurusan, tapi dari kita mulai dari kelas 10 itu guru tuh paling support banget. Ini guru kan yang memberi kita nilai. Jadi kita harus benar-benar memberikan tata krama yang baik kepada guru itu, ataupun nanti akan berimpact kita kepada kita. Karena dengan guru itu dia suka dengan gaya kita atau dengan sikap kita, mungkin nanti guru itu akan anak ini baik, anak ini jadi teman-teman akademik itu nggak harus kalian bertenaga, tapi kalau attitude kalian itu jelek, itu nanti guru itu juga akan miss, karena ada penilaian karakter juga kalau nggak salah ya. Nah itu menurutku guru itu benar penting dalam situ. Nah itu berbicara tentang sebelum pemilihan jurusan. Kalau tadi eligible itu ya benar. Pak Nas itu bilang gini, Sam, ini ada kesempatan nih, coba deh tembus FK UNER. Ya udah, for your information ya guys, buat FK UNER itu sebelumnya memang belum ada yang terima di SNBP gitu. Emang targetnya di Semante itu yang eligible atas itu FK UNED gitu. Nah, UNED. Nah, makanya itu aku tuh dibilangin, berani nggak ambil FK UNED? Aku bilang nih, sebentar ya Pak, saya pikir dulu ya Pak. Gini, ya udah lambat laun. Oke, aku bilang ke Pak Anas itu kalau peluangnya gimana nih Pak? Gini. Beliau bilangnya Sam, karena tadi wilayah juga kan. Dan alumni dulu itu bisa tembusnya itu adalah FKG. Udah tembus tuh yang di UNAIR, namun di FK-nya belum tembus. Nah karena pada peluang, aku coba ya puji Tuhan lah itu. Makanya jadi peluang dari guru itu memang benar-benar signifikan banget.
dari pemilihan prodi dan jurusan yang kita mau ambil. Dan tadi yang aku bilang sebelum kita memilih dari kelas 10 itu penting banget gitu. Iya sih, benar banget. Peran guru itu penting banget. Mulai dari kelas 10 sampai kita lulus. Sebelum kita daftar SNBP juga kita pasti banyak ya disemangatin sama guru-guru di Semanti buat nyemangatin buat daftar prodi apa nih, kan guru-guru juga ngasih apa ya, masukan ke kita kan buat daftar jurusan apa nih. Kayak dulu waktu IPS, kalau teman-teman ingat, teman-teman anak-anak IPS, ada satu guru itu namanya Bu Yeye. Bu Yeye selalu bilang, ini IPS semua ya? Iya, nggak apa-apa, kita bersatu padu. Jadi kalau anak-anak IPS, masih ingat nggak sih, Bu Yeye itu selalu bilang anak-anak IPS ini kelasnya kelas UGM gitu, selalu bilangnya kelas UGM. Jadi mungkin buat diriku juga jadi motivasi gitu ya buat pengen daftar di top universitas. Nah kalau untuk tadi kan Afif sama Samuel tuh udah tahu gitu mau masuk jurusan apa. Kalau aku jujur karena nilaiku tuh roller coaster naik turun, jadi aku tuh bingung untuk milih jurusan yang apa yang pengen aku daftarin. Soalnya aku sendiri tuh juga anaknya tuh masih labil gitu kan, belum punya impian yang aku pengenin gitu. Misal kayak Samuel pengen kedokteran, itu aku belum kepikiran kayak gitu karena masih bingung juga ya, bimbang. Terus setelah aku dapat info kalau aku masuk eligible, akhirnya aku mulai riset sendiri, tanya-tanya alumni, karena dari UI kan ada alumni tahun 2022, jadi lumayan bisa bantu aku untuk sharing jurusan apa sih Kak yang di UI itu sepi dan peluang aku lolos itu bisa besar gitu buat aku masuk situ. Dan ternyata dulu tuh aku pengen masuk jurusan pariwisata sebenarnya, karena kayak mikirnya itu nggak sih, kalau pariwisata tuh kita jalan-jalan, main-main, ngevlog terus, ya mikirnya kayak gitu. Tapi setelah dilihat nilaiku, kalau pariwisata itu mata pelajaran pendukungnya kan matematika, ekonomi, sama apa ya waktu itu IPS itu sama sosiologi kalau nggak salah tuh. Nah kebetulan dinilai aku yang itu cukup roller coaster gitu, jadi naiknya nggak signifikan. Jadi aku pilih ubah pikiran aja, koordinasi juga sama keluarga. Akhirnya itu kakak kelasku yang dari UI, Kak Nurisa, itu menurutku bantu aku banget buat milih jurusan. Akhirnya aku milih jurusan manajemen rekod dan arsip yang mungkin teman-teman jarang tahu. Jadi di UI itu yang jurusan aku MRA singkatannya. Tahun lalu kan kita lihat ya di setiap website di PTN itu ada kayak passing grade-nya. Ada yang pendaftar tahun sebelumnya itu ada berapa, terus yang diterima berapa. Nah, kalau tahunku kemarin yang daftar itu nggak terlalu banyak, cuma 111 aku ingat. 111 dan yang diterima cuma 20 orang. Nah, itu aku mikir sih, aku masuk di 81 yang dibuang atau yang 20 masuk itu. Kayak bingung, tapi aku milih jalan untuk coba aja, yakin. Dan sebenarnya kalau aku boleh cerita, sebenarnya keluarga aku tuh support, tapi rada takut kalau aku tuh daftar ke UI karena taunya, jangan ditiru ya teman-teman, kan taunya kalau aku SMA itu nggak belajar beneran gitu, banyak ikut kegiatan kayak gitu, mungkin orang tua aku jarang lihat aku belajar sebenarnya, jadi lumayan ragu gitu buat ngizinin aku untuk kuliah di UI kayak gitu. Tapi setelah ada bantuan dari Pak Nas tuh selalu nyeletuk gitu, "Wes tuh jajal aja, udah coba aja, yakin, wes jajal aja, wes tuh wani berani gitu." Akhirnya yaudah saya daftar, terus alhamdulillah itu pilihan 1 manajemen rekod dan arsip. Tapi aku nggak berani guys milih satu doang, jadi kayak mumpung ada 2 pilihan, satunya masih kosong, aku nggak berani buat mengosongkan itu. Jadi aku milih satunya pariwisata di Unair. Terus habis itu alhamdulillah dapat yang di MRA UI itu. Wow. Jadi teman-teman, menurut aku SNBP juga
harus ditingkatin mentalnya buat berani juga, berani coba gitu, jangan takut duluan. Oke. Jadi peran guru itu sangat penting ya Bener, untuk bener, yakin gitu Kak untuk tetap Iya. lanjut ke prodi itu, universitas itu ya. Sangat penting. Penting banget. Apalagi kan kalau udah, kan kadang kalau kita sekolah tuh ada yang guru-guru udah deket banget sama kita, ngasih motivasi kita, pasti kita dengerin guru itu ngomong apa, kita tuh pasti kayak berdampak banget gitu ke diri kita, kayak jadi yakin gitu mau daftar PTN itu, daftar prodi yang kita inginkan. Apa ada strategi khusus Kak nanti biar Sobat Semanti juga ikut jalan perjalanan kakak-kakaknya ini nih? Di-share untuk Sobat Semanti, boleh di Strategi khusus apa nih? untuk PTN juga. PTN. Dari Afif dulu lah. Satu dong. Strategi PTN. Sebenarnya kalau aku bilang strategi, aku juga bingung ya strateginya apa. Kalau strategiku versi Ersa, aku pilih yang itu tadi aku sudah bilang, yang anak-anak Semanti itu nggak mau masuk UI, jadi aku nyoba nyemplung ke situ, aku beraniin diri buat coba itu, karena aku mikirnya satu sekolah nggak ada saingan, oh oke, kita masuk aja nih. Terus habis itu sih strategi dari aku. Terus sama dilihat juga nilai kita, alumni juga tadi, karena jujur kalau SNBP itu alumni cukup berpengaruh ya. Kalau aku searching di TikTok itu alumni yang prestasinya banyak, IPK-nya bagus, itu juga berdampak juga ke indeks SMA kita gitu. Jadi bisa berdampak baik buat adik-adik kelas kita. Jadi kita ya kakak-kakak yang lagi kuliah bisa ditingkatkan belajarnya supaya kita bisa bantu juga adik-adik kita untuk nanti bisa kuliah di universitas yang kita jalani saat ini. Of course. Sama. Apa dulu? Tadi strategi ya. Iya. Kalau strategi dari aku sendiri itu jujur karena emang belum ada track record alumni dan tadi udah ada peluang nih, udah masuk. Aku ikut namanya Erlangga Education Expo yang ada di UNA ya. Itu kayak jalur tiket gitu. Nah puji Tuhan pada saat itu tuh aku berangkat sendiri loh. Kalau sendirian nggak tahu Surabaya apapun itu, aku tahu benar di sini tuh aku mau nabi guys. Jadi aku nggak masuk tuh. Jadi udah deh aku berangkat ke Surabaya, aku nggak tahu apapun dari stasiun langsung ke UNER. Nah aku ke UNER itu ternyata di Erlangga Education Expo itu ada kayak pameran per fakultas. Kita tahu bagaimana fakultas tadi visit ke FK dan semua itu dipamerin di luar situ. Dan di situ aku ke standnya yang FK gitu. Itu hebat banget dah. Ada itu apa namanya itu deteksi jerawat dan semua itu ada alatnya gitu. Oh, aku interest banget dong di situ di standnya itu. Nah, pada saat itu juga di sore harinya itu rektornya UNAIR, Prof. Nasi itu buka kursi panas tuh. Apa tuh Sam kursi panas? Itu kayak kursinya panas dah. Iya, panas banget, hot banget ya. Jadi siapa yang berani di sini duduk sini berprestasi dengan kita ada gini ya? Aku di sini, ini Prof. Nasi gitu ya. Ya udah. Di situ banyaknya jutaan siswa kelas 12 yang ingin merebutkan golden ticket itu. Ya kita angkat tangan dan semuanya kayak gitu. Nah pada saat itu, di Tuhan tuh aku dapat kesempatan gitu. Dapat kesempatan karena aku mention gini, apa namanya Pak, saya Pak, karena saya peringkat aja besar itu tinggi Pak, gini. Nah gitu dah. Nah di Tuhan dapat kesempatan itu, aku di situ aku pamerin prestasi yang aku dapatkan. Nah di situ aku ditawarin sama Pak Prof. Nasi gitu, pasti ini bahasanya, kamu ambil apa di sini gitu. Aku dengan jawab gini, saya ambil kauner Pak gitu kan. Beliau bilang gini, beneran mau ambil kauner gitu kan? Enggak di bawahnya aja, enggak Pak, saya mau nggak kauner. Nah teman-teman bisa lihat di YouTube-nya UNER juga kalau misal itu ada, tapi jangan ditonton ya, karena aku malu banget. Itu kayak aku nggak tahu malu, dan di situ aku suruh puisi, udah puisi dan tidak ada persiapan sekali, karena aku juga mention bakat aku juga yang lain seperti itu. Nah di situ nama aku tuh dicatat tuh di setelah sesi itu tadi diskusi itu, itu dicatat sama ya UNER-nya, dan itu nggak tahu apa ngaruh apa enggak. Kalau aku tuh ngaruh banget karena gini, kalau kayak gitu tuh kayak gini, aku sama kamu udah saling kenal nih. Pertama, oh kamu udah tahu nama aku. Nah, kamu datang lagi, aku datang lagi ke kamu kan tahu kan nama aku lagi, karena udah ada rekodnya di UNER gitu. Jadi
Itu adalah strategi aku. Jadi cobalah apapun event, apapun lomba ataupun cuma study tour aja di univ itu, coba deh ikutin aja di univ yang kalian mau gitu, karena itu nanti akan datanya itu akan terus terekam terus, oh ini aktif banget nih di univ ini gitu. Nah itu penting juga sih dalam strategi tadi gitu deh. Wow. Apa ya guys, kalau dari aku tuh strategi khusus ya, apalagi jalur SNBP ya. Balik lagi sih dari cerita awalku tadi yang kayak menimpun mau apa namanya, kayak mengumpulkan sertifikat gitu. Menimbun. Nah kayak gitu. Nah itu salah duanya itu tuh yang ngelanggarain bekerja sama UGM. Jadi aku juga berpikir kalau aku nyantumin apalagi juara di UGM, itu mungkin kayak nama aku udah dicatat gitu kan di sana. Tapi aku ya kayak ada negative thinking gitu kayak gitu doang aja masa dicatat, dan nggak mungkin juga kayak masuk UGM gitu kan. Itu pas masih kelas 11 kalau nggak salah. Dan di situ tuh aku ngikutin lomba debat yang diselenggarain dari Fakultas Hukum dari UGM. Terus sama yang kedua itu tuh aku ikut volunteering Arah Pemuda Indonesia. Nah di situ tuh juga bekerja sama UGM. Jadi di situ tuh ada suatu MUN, yaitu adalah Model United Nation kalau teman-teman tahu. Dan di situ juga dapat sertifikat. Dan ada, maksudnya dari sertifikat itu kan ada namaku juga. Dan mungkin dari situ tuh kayak udah dapat dari sertifikat UGM, namaku udah ada di sana nih gitu kan. Positive thinkingnya dari kelas 11 kayak gitu. Jadi mungkin kayak bener dikatakan Sam tadi, kalau kamu ingin kayak masuk di universitas yang kalian inginkan, toh kalian juga bisa kayak input nama kalian dulu gitu daripada teman-teman kalian dengan cara kayak ikut lomba ataupun kayak ikut kegiatan-kegiatan sharing expo yang dilaksanain sama universitas yang kalian inginkan. Mungkin dari situ kayak nama kalian tuh udah ada, maksudnya udah kayak terdata di universitas gitu loh yang kalian inginkan. Gitu sih passing grade kecilnya dari beberapa aspek terpenting kalian saat memilih strategi dalam pemilihan universitas gitu kan. Dan setiap orang mungkin juga berbeda-beda ya, setiap universitas juga kayak strateginya itu apa. Cuman kalau kalian tanya ke strategi anak SNBT ataupun mandiri itu beda lagi nanti jawabannya. Mungkin kalau dari aku sih gitu sih teman-teman. Jadi kan di SNBP itu kita bisa masukin 3 sertifikat kan Kak. Nah itu apakah ada rekomendasi nih dari kakak sekalian, sertifikat apa saja yang mungkin bisa dilampirkan di SNBP itu? Atau mungkin bisa spill dikit nih kepada Sobat Smati, sertifikat kakak sekalian apa aja sih yang kemarin dimasukkan di SNBP itu? So guys, itu tergantung sama fakultas nggak sih? Atau beda ya? Apa mungkin dari Elsa dulu, sertifikat apa yang Elsa cantumin? Ya, silau ini aku. Ya Allah. Lalu kuning gitu pulang aja aku pulang. Jadi kalau nggak, aku tuh kemarin SNBP cantumin 2 sertifikat. Yang satu itu sertifikat Olimpiade Ekonomi tingkat kabupaten. Tapi aku nggak menang. Jadi karena aku mikir ekonomi itu selinear sama jurusan aku, jadi kalau kita cantumin sertifikat itu bisa dilihat itu guys, selinear nggak sama mata pelajaran pendukung kita buat masuk prodi kita itu. Jadi di MRA itu juga mata pelajaran pendukungnya ekonomi juga ada tuh. Jadi aku coba cantumin aja Olimpiade Ekonomi, terus habis itu sama Olimpiade tingkat nasional tapi online itu sosiologi aku cantumin juga. Jadi mungkin 2 sertifikat itu bisa membantu aku buat lolos di SNBP, bisa jadi poin plus buat aku. Tapi jujur aku nggak tahu prodi itu lihat sertifikatnya itu dari mana, maksudnya kayak bisa nggak nambah poin plus buat kita masuk di prodi itu. Jadi sebenarnya SNBP itu jalur gaib ya, kita nggak tahu. Jadi aku coba cantumin aja sertifikat yang aku punya. Kalau misal teman-teman punya sertifikat yang banyak, saran dari aku dilihat sertifikat yang selinear nih sama jurusan kita. Contoh kayak menang Olimpiade Ekonomi. Buat teman-teman yang pengen daftar di misal
kuliah manajemen, akuntansi. Nah itu bisa dilihat yang selinear sama jurusan kalian kayak gitu. Sama yang tingkatannya paling tinggi nih. Misal teman-teman punya sertifikat dari internasional, nasional, nah itu bisa dicantumkan. Kayak gitu sih dari aku untuk sertifikatnya. Aku nih. Oke, aku tadi kayak menyinggung dari Ersa itu loh yang kayak SNBP itu jalur goib. Cuman aku tuh marah banget kalau anak SNBP dikira diomong itu kayak jalur hoki gitu kan, langsung kayak jalur hoki. What? Gitu kan, karena kita tuh 3 tahun itu tuh menembak ilmu aja. Menembak ilmu di 3 tahun di SMA. Iya kan, dengan terus tiba-tiba pas masuk SNBP di situ jalur hoki gitu, kayak perasaanku kayak walaupun ini juga hoki sih, cuman kayak jangan dibilang hoki gitu, tetap kan ini seleksi gitu loh. Jadi kayak sedikit ada rasa jangan dipanggil hoki dong gitu, cuman gak apa-apa sih kalau dipanggil hoki. Terus lanjut, tadi apa pertanyaan aku? Oh ya, sertifikat. Aku nyantumin itu ada sertifikat itu 3. 2 lomba nasional dan 1 itu kabupaten. Yang 2 nasional itu tuh yang tadi apa sih namanya? Lomba debat di MK. Iya, MK Mahkamah UGM, FH UGM. Sama yang satunya volunteer anak pemuda Indonesia di Model United Nation. Sama yang satunya itu tuh aku nyantumin apa? SK dari Forum Anak. Iya, aku nyantumin SK dari Forum Anak. Dan kebetulan juga itu kan selinier semua ya dari ilmu masyarakat dan sosial. Mungkin dari situ kayak cocok juga nih kayaknya aku masukin sama jurusan sosiologi gitu kan. Apalagi dengan ada perhitungan matematika juga gitu. Mungkin bisa untuk masuk dan mungkin nilainya juga bisa tertambah dengan 2 sertifikat sama 1 SK. SK itu surat keputusan. Jadi saat itu tuh belum muncul sertifikat dari Forum Anak. Jadi aku masukinnya itu tuh SK. Jadi Kak, ada dokumen 2-nya gitu kan. SK kan kalau nggak salah berapa sih, 12 halaman. Di Word gitu, di PDF. Nah itu kalian masukin nggak apa-apa buktinya. Apalagi kalau SK dari OSIS ataupun dari organisasi-organisasi lainnya itu bisa kalian masukin kok guys. Apalagi Kak ketambah sama sertifikat gitu. Soalnya aku masukin kok SK dari Forum Anak itu, soalnya belum dapat sertifikatnya itu belum keluar dan belum lulus juga sih dari itu. Ini gitu sih yang aku cantumin. Oke, kalau dari aku sendiri, tadi yang bilang Ersa dan aku itu benar. Kita harus cari strategi sertifikat yang selinier dengan prodi atau jurusan yang mau kita ambil gitu. Kalau dari aku sendiri karena basicnya adalah kesehatan, jadi itu aku cantumin 3 sertifikat nih. Sertifikat yang aku cantumin itu adalah 1 olimpiade PMR, kan dulu aku orang PMR ya guys. Jadi PMR itu yang ngadain PMI Jawa Timur. Dan itu olimpiade itu tuh puji Tuhan aku menang juga di olimpiade itu. Aku cantumin 1 itu. Yang kedua aku cantumin tadi olimpiade online, aku juga cantumin. Itu bidang aku adalah kimia. Nah habis itu yang terakhir adalah aku cantumin dari tingkatnya ini. Tadi kan 2 itu nasional tuh, yang 1 ini kabupaten. Tapi kabupaten ini aku cantumin yang duta kesehatan remaja yang diadakan di Kabupaten Magetan itu. Dan itu hanya 3 itu yang aku cantumkan. Dan itu juga selinier. Itu mungkin menurut aku apa ya, tadi menunjang banget kalau kita di SNBP. Tapi for the information ya guys, kalau sertifikat itu nggak tahu ya, teman-temanku FK itu juga ada loh yang tidak tanpa sertifikat dia masuk. Tapi sekolahannya bagus nggak? Iya, gitu. Jadi mungkin ada sertifikat alumni dan semuanya itu. Tapi menurut aku, saran aku, yuk mulai dari sekarang perbanyak sertifikat yang selinier dengan jurusan kalian. Bener banget. 10 sih mungkin, A10, A11, 12 dah. Itu silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang. Entah itu kalian ikut webinar atau entah kalian ikut semacam volunteering atau semuanya itu, silahkan ikutin semuanya itu, karena itu nanti akan menunjang kalian semuanya gitu. Jadi, dan satu lagi, tadi yang aku bilang SK sekolah itu menurutku jangan dimasukin. Menurutku itu jangan dimasukin karena lingkupnya adalah sekolah gitu. Kalau misalnya lingkupnya adalah kabupaten dan semuanya itu, nanti kan berlaku lebih besar gitu. Kalau menurutku mulai sekarang yuk ikut semua kegiatan yang lingkupnya lebih luas lagi biar nambah relasi. Oh iya, sama aku mau ngasih saran kalau sekarang kan info-info olimpiade online itu banyak banget ya. Jadi kita harus apa ya namanya? Kita harus saring dulu, soalnya kan banyak
penipuan, iya bener-bener banyak penipuan kayak gitu. Kalau saran aku cari olimpiade yang biasanya kan di Instagram tuh ada testimoninya gitu. Dilihat yang nomornya itu ada, iya benar, udah terdaftar. Jadi jelas gitu penyelenggaranya dari mana, asalnya dari mana, dan juga tolong ini banyak banget di online tuh kalau mau juara harus bayar. Nah, kalau kayak gitu tuh menurut aku nggak resmi ya. Jadi tolong buat adik-adik jangan diikuti, lebih baik cari yang lebih jelas penyelenggaranya, dan juga kalau juara kita nggak perlu bayar karena ya emang kita pantas gitu buat mendapatkan penghargaan itu. Jadi nggak harus di unit gitu, di unit swasta pun nggak apa-apa. Kemarin aku juga join matematika, maaf ya, aku kedokteran tapi aku tuh for your reference juga, aku tuh sering join olimpiade matematika dulu guys, karena emang basicku matematika sebenarnya. Dulu aku ikut olimpiade matematika itu di kalau salah Universitas di Ponorogo itu, dan itu juga juara, dan itu juga menurutku menunjang juga, tapi aku nggak masukin di SNBP karena nggak sesuai bidangnya gitu. Oke. Sebelumnya tadi sudah disampaikan ke Ersa untuk nilai rapot anak kelas 10, 11, 12 itu dari semester 1 sampai 5 kan naik ya Kak kurvanya. Itu mempengaruhi sekali Kak di PTN ini. Apakah kalau yang naik turun itu juga bisa lolos, atau ada yang turun langsung jelek gitu tetap bisa lolos, atau ada ketentuannya? Oke, aku harus jawab gimana ya? Jujur aku bingung juga karena gini nih, mata pelajaran pendukungku kan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus habis itu PKN dan juga IPS itu mencakup sosiologi, ekonomi kayak gitu. Jujur nilai aku, kalau ini dari pengalamanku sendiri, nilaiku tuh yang udah aku bilang tadi roller coaster. Tapi alhamdulillahnya di semester 5 itu nilai aku naik. Jadi di titik puncaknya nilaiku naik dan alhamdulillah bisa lolos. Kayaknya bisa sih, tergantung dari prodinya masing-masing. Tergantung dari prodinya masing-masing. Tapi kalau bisa nilainya dijaga, jangan sampai turun. Kalau bisa stabil, dinaikin pelan-pelan. Nanti bisa mungkin bisa tambah poin plus ya buat lolos di SNBP. Peluangnya lebih besar gitu. Cuma kalau dari pengalamanku sendiri yang nilainya roller coaster, alhamdulillah masih bisa dapet. Tapi jangan dicontoh ya adik-adik. Kalian harus tetap mempertahankan nilai kalian, harus rajin-rajin deh belajarnya. Gitu. Udah sih ya, dari Asa juga kita sama kan? Sama-sama banget. Oh iya, jadi kan kakak-kakak ini semua kan pada saat SMA dulu, mulai dari Kak Samuel kan ketua forum anak Kabupaten Magetan, kemudian Kak Afif itu juga bagian dari OSIS Manti, dan Kak Ersa juga Dewan Ambalan ya kan Kak. Nah itu apakah ada tips dan triks buat menyeimbangkan antara waktu di dalam dan di luar sekolah dengan waktu belajar Kak? Dari Samuel dulu mungkin. Aku dulu dah. Oke. Kalau dari aku itu tergantung dari kita sendiri. Kalau aku punya gini strategi. Saya itu adalah analisis SWOT ya. Ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah itu kan harus tahu tuh apa sih keuntungan atau benefit yang kamu dapatkan ketika kamu join dalam suatu organisasi itu. Dan apa sih nanti impactnya atau kerugian yang kalian dapatkan. Contoh nih, aku melakukan organisasi, namun aku dapat impactnya negatif adalah aku sering tidak masuk kelas. Namun karena tadi peluangku atau opportunityku adalah teman-temanku support aku, sehingga teman-temanku sering follow up ke aku, pelajarannya ini hari ini gitu. Ancamannya apa? Kalau ancaman itu ya memang kita harus rela-rela dispen terus kan, bener. Tadi kita harus punya strategi tadi, apa adalah prioritas kita. Namun prioritas yang pertama adalah akademik dan belajar itu yang terpenting sih dari aku. Benar, sudah terwakilkan oleh Samuel. Oke. Terus sama ini mungkin kalau ada teman-teman yang kayak aku juga, jadi jujur aku tuh nggak terlalu ambis di akademik banget, cuma bener tadi kata Samuel karena support dari teman-teman kelas, sering kasih info tugas-tugas, dibantu, kita belajar bareng-bareng, itu cukup membantu banget sih buat kita yang teman-teman organisasi. Tapi jangan
main tinggal kalau buat anak-anak yang aktif organisasi. Jadi kalian juga tetap mentingin tugas-tugas kalian. Kalian harus bertanggung jawab kalau kalian itu punya tugas gitu di mata pelajaran di kelas gitu. Jadi kalian boleh ikut organisasi tapi kalian jangan ninggalin tugas-tugas kalian, jangan main tinggal. Terus sama kalau aku tuh jujur kalau ujian itu susah banget buat dapetin nilai yang bagus menurut aku. Jadi aku seimbangin nilai-nilaiku itu biar tetap baik. Aku seimbangin kalau misal lagi ada presentasi, karena kan aku basicnya lebih ke keterampilan ya, jadi nggak terlalu yang belajar banget gitu. Jadi aku seimbangin tuh kalau presentasi aku belajar beneran, aku tampilkan yang terbaik yang aku bisa kayak gitu. Jadi kita tahu apa kekurangan kita lengkapi di situ gitu. Jadi kita harus tahu diri kita dulu sendiri. Gitu. Kalau dari aku dulu itu tuh banyak banget organisasi yang aku ikutin dan membuat aku itu di masa toxic productivity, dimana aku tuh kayak ngerasa ini semua organisasi yang aku ikutin feedbacknya buat aku tuh apa gitu, aku masih kayak mencari gitu kan. Dan mungkin dari situ tuh kayak merasa kok aku merasa kurang terus ya dalam organisasi tuh, kayak nggak mau kayak pengen lebih dan lebih gitu untuk mengikuti organisasi yang lebih besar gitu kan. Cuman di kelas 11 itu kayak aku mulai berpikir lagi, kayaknya aku salah deh mengikuti semua organisasi ini, karena kayak membagi waktu juga susah. Untuk di-spend pun di satu semester mungkin aku kayak di-spend tuh kurang lebih 1 bulanan dihitung. Itu bisa kalau dihitung ya, 1 semester dalam 1 semester. Jadi kayak aku di sini kayak toxic banget nih dalam productivity-ku gitu kan, kayak membagi waktu pun nggak bisa gitu kan. Makanya dari itu aku tuh kayak langsung membuat suatu schedule yang dimana tuh terpenting, dimana aku yang harus untuk ngehandle maksudnya kayak aku ngehandle sesuatu organisasi yang menurut saya itu penting banget gitu tuh, aku mau mengutamakan ini di situ gitu. Nanti kalau yang sebelumnya itu kayak menurutku aku di situ nggak terlalu penting gitu, jadi kayak disisihkan terlebih dahulu gitu. Aku bisa kayak bantu lewat online ataupun apa gitu kan mungkin. Dan dari situ juga aku kayak belajar sesuatu hal yang baru gitu dalam pembagian waktu. Terus habis itu ketemu orang-orang baru, dan lingkupnya itu tuh bukan dari kancah sekolah doang gitu kan, dari kabupaten ataupun di nasional kayak gitu sih teman-teman. Jadi kayak jangan sampai kalian menemukan toxic productivity kalian. Sebelum itu tuh kalian harus kayak mengerti terlebih dahulu gitu. Aku tuh mau nyari organisasi mengikuti itu tuh feedbacknya ke aku itu buat apa gitu, dan nanti kedepannya itu tuh bersinggungan nggak sama kehidupan yang membuat aku jadi negatif ataupun positif. Itu tuh udah dipikirkan sebelum kalian itu menemukan toxic productivity gitu sih teman-teman. Oke. Jadi dari tadi kita sudah ngomongin banyak sekali pembahasan mengenai SNBP ya Kak Adeline. Nah, dari kakak sekalian nih, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Smart ini yang saat ini sedang gempar-gemparnya dalam pemilihan universitas. Oh wow. Mungkin dari saya dulu kalau mau jadi pesan. Samuel. Dari aku. Ya. Kalau dari aku buat teman-teman semuanya yang Sobat Semanti gempar-gempar milih semua univ dari semua eligible itu satu. Yang pertama adalah kalian harus tentukan tujuan utama kalian, prospek ke depan. Kalian harus tahu nih 10 tahun ke depan kalian menjadi apa, gitu. Kalian harus tahu itu benar-benar, karena itu nanti akan ngaruh nih dengan jurusan yang kalian mau ambil, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan stuck di SNBP. SNBP itu adalah jalur yang menurut aku jalur dari anugerah Tuhan ya. Jadi jangan banggakan diri kalian dulu, rendah hati, tetap rendah hati, dan teruslah belajar buat UTBK. Karena kita dalam tahap seleksi ini sehidup itu cuma sekali guys. Kalau SNBP itu, kalau UTBK mungkin ada 3 kali ya atau 2 kali ya. 3. Itu. Jadi gunakan waktu ini dengan belajar. Jadi kalau sudah SNBP udah itu udah kalian submit itu, kalian mau daftar di mana, udah belajar UTBK biar nantinya kalian tidak rugi, biar tidak menunggu dalam 1 tahun ke depan lagi gitu sih.
Benar banget. Lawan Jamil nih. Enggak, Ersa dulu, Ersa. Kamu. Terakhir. Oke, pesan buat aku sih teman-teman, tetap semangat dan mungkin aku tunggu selamatnya gitu kan. Tunggu Dan- screenshotan birunya. Dan apa ya, jangan terlalu banyak berharap di SNBP nih. Kalau kalian terlalu pede, nanti tuh kayak pas nggak rezekinya di SNBP itu tuh malah apa ya, sakit pada diri sendiri aja sih gitu. Cuman kayak kalian bener-bener apa ya, matengin itu tuh di SNBT teman-teman. Jadi kayak sebelum pengumuman SNBP ataupun sesudah pengumuman eligible gitu tuh kayak kalian push untuk SNBT. Karena aku dulu juga gitu, walaupun ya nilainya itu kayak cuman 400 terus 500 doang, itu mentok 500 di bulan Maret, aku inget banget. Dan itu kayak membuatku jadi lebih semangat lagi buat ngejar PTN impian gitu kan. Dan mungkin dari teman-teman kalau sekarang ini lagi kayak hopeless ataupun kayak bingung, itu wajar banget karena kalian itu masih kelas 12, apalagi mau apa sih, Milih balik-balik PTN, iya, terus mau masih pilih. ngambil juga nggak sih, Iya, kita tuh ambil banget, jadi kayak bingung. bener banget. Jadi kalian wajar banget kalau kalian masih di fase-fase perasaan kayak gitu. Jadi menurut aku lebih kayak banyak-banyak berdoa, terus habis itu banyak-banyak dekat diri sama Tuhan, terus habis itu kayak banyak-banyak manifesting. Kalau kalian kenal law of attraction, itu bisa banget kalian gunain buat menangin hati, jiwa, dan raga. Gitu sih teman-teman. Nah bener banget ya, udah terwakilkan jawabannya sama Kak Samuel sama Kak Afif. Kalau dari aku nambahin aja sih, kalau kalian mau daftar apapun, entah daftar kuliah ataupun daftar kerja, jangan lupa pertama kita harus minta restu orang tua kita, sama keluarga kita, sama orang-orang terdekat kita. Minta restu, karena doa restu dari orang tua nggak tahu ya, bisa dimustajab sama Tuhan. Karena kan doa orang tua itu berharga banget buat anak-anaknya. Setelah itu menurut aku banyak melakukan kebaikan aja sih, bener. Karena kalau dulu tuh aku ingat banget waktu ditanyain Pak Satpam di belakang Semanti, ditanyain, Mbak mau kuliah di mana? Terus aku asal nyelotok aja bilang di UI Pak gitu. Tapi nggak tahu kan bapaknya itu kasih doa apa ke kita, doa baik. Mungkin ada doa baik dari bapaknya itu bisa membantu kita untuk mencapai yang kita inginkan, kayak gitu. Jadi banyak melakukan kebaikan juga. Kalau misal teman-teman mau bagi-bagi, sebelumnya didoakan supaya apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat untuk orang yang menerima manfaat, untuk diri kita juga, kayak gitu. Sama banyak mulai rajin ibadah, biasanya tuh di masjid waktu Sholat duha. akhir-akhir SMA itu rame anak-anak kelas 12 pada sholat duha, pada ambisnya berdoa. Nah itu perbanyak ibadah aja, jangan lupa. Kalau yang muslim jangan lupa sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, kayak gitu sih. Bener banget. Oke, jadi Sobat Semanti, itu merupakan pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis, dan semoga kalian dapat memetik pelajaran sekecil apapun dari pembahasan kita kali ini. Kalau gitu jangan lupa terus ikuti Semanti Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you guys. See you. Bye. See you.